Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syafi'i dengan NIM 23115451. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang memori cache. Yang pertama yaitu mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer. Memori cache sangat penting dalam sistem komputer karena berperan dalam meningkatkan kecepatan akses data dan kinerja keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa memori cache sangat penting. Yang pertama yaitu kecepatan akses yang lebih cepat. Cache adalah jenis memori yang sangat cepat dibandingkan dengan RAM utama atau penyimpanan sekunder seperti hard disk. Yang kedua yaitu mengurangi latensi. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari memori. Cache membantu mengurangi latensi dengan menyimpan salinan data yang sering diakses atau diharapkan akan segera dibuka oleh prosesor. Mengurangi beban memori utama. Dengan menyimpan data yang sering digunakan dalam cache, akses ke memori utama atau RAM akan berkurang. Dan yang keempat yaitu peningkatan kinerja prosesor untuk multitasking. Dalam melakukan multitasking, cache memegang peran penting karena CPU harus beralih antar proses dengan cepat. Yang kedua yaitu apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache. L1 cache adalah level memori cache terdapat yang tercepat dan paling kecil, yang terletak paling dekat dengan inti CPU. Fungsinya adalah untuk menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan oleh CPU dalam waktu singkat, sehingga mempercepat akses dan eksekusi instruksi. Ukuran L1 cache biasanya berkisar antara 32 KB hingga 256 KB per inti, sehingga sangat terbatas. Tetapi karena kecepatannya sangat tinggi, L1 cache menjadi kunci dalam peningkatan performa CPU secara keseluruhan. Yang kedua yaitu L2 cache. L2 cache lebih besar dari L1 cache, tetapi sedikit lebih lambat. Biasanya berukuran antara 256 KB hingga berapa MB. L2 cache berfungsi untuk menyimpan data yang lebih jarang diakses dibandingkan yang ada di L1, tapi masih lebih sering digunakan daripada data memori utama atau RAM. L2 cache bisa disediakan untuk setiap inti CPU atau dibagi di antara beberapa inti tergantung pada arsitektur prosesor. Yang ketiga yaitu L3 cache. L3 cache adalah level cache terbesar, biasanya berukuran dari beberapa MB hingga puluhan megabyte. Meskipun merupakan cache yang paling lambat dibandingkan L1, L2, dan L3. L1 dan L2, L3 ini tetap lebih jauh daripada memori utama. Berbeda dengan L1 dan L2 yang bisa eksklusif untuk satu inti CPU, L3 cache umumnya dibagi atau di-share oleh semua inti CPU dalam satu prosesor. Fungsi utama L3 cache adalah sebagai cadangan penyimpanan data dan instruksi yang tidak tertampung di L1 atau di L2 cache, sehingga membantu mengurangi jumlah akses ke RAM dan menjaga performa sistem tetap tinggi. Yang ketiga yaitu jelaskan mengapa mapping cache memory. Mapping cache memory adalah teknik yang digunakan untuk memetakan data dari memori utama atau RAM ke memori cache. Karena ukurannya cache jauh lebih kecil daripada memori utama, hanya sebagian data yang disimpan di cache pada satu waktu. Mapping ini penting untuk menentukan bagaimana data diambil dan ditempatkan di cache, serta bagaimana CPU dapat menemukan kembali. Ada tiga jenis utama dari cache mapping, yaitu yang pertama direct mapping. Setiap blok memori utama dipetakan ke satu lokasi cache tertentu. Yang kedua yaitu associative mapping. Setiap blok memori utama bisa dipetakan ke lokasi manapun di cache. Yang ketiga yaitu set associative mapping. Cache dibagi menjadi beberapa set, dan setiap blok memori utama bisa dipetakan ke salah satu lokasi dalam set tertentu. Soal keempat yaitu jelaskan tentang algoritma penggantian cache memory. Algoritma penggantian cache memory adalah metode yang digunakan untuk memutuskan data mana yang harus dikeluarkan dari cache ketika cache penuh dan blok data baru perlu dimuat. Karena ukuran cache jauh lebih kecil dari memori utama, cache tidak dapat menyimpan semua data yang dibutuhkan CPU. Ketika data yang dibutuhkan CPU tidak diperlukan di cache atau disebut cache miss, CPU harus mengambil data dari memori utama dan mungkin perlu menggantikan
blok yang sudah ada di dalam cache. Algoritma penggantian berperan penting dalam menentukan blok mana yang akan dihapus dari cache untuk membagi ruang bagi data baru. Beberapa algoritma yang paling umum digunakan yaitu adalah LRU atau Least Recently Used, menggantikan blok yang paling lama tidak digunakan. Efektif karena memprioritaskan data yang baru diakses, tetapi lebih kompleks untuk diimplementasikan. Yang kedua yaitu FIFO atau First In First Out. Algoritma ini menggantikan blok yang pertama kali dimuat ke cache tanpa memperhatikan kapan terakhir digunakan. Sederhana tetapi tidak terlalu efisien. Yang ketiga yaitu LFU atau Least Frequently Used, menggantikan blok yang paling jarang digunakan dengan melacak seberapa sering blok diakses. Efektif jika pola penggunaan jarang diubah, tetapi bisa menyebabkan cache pollution. Yang keempat yaitu random replacement, memilih blok secara acak untuk digantikan. Sederhana tetapi tidak optimal dalam performa. Yang terakhir yaitu PLRU, pseudo LRU. Versi ini lebih sederhananya dari LRU yang melacak sebagian blok saja, lebih murah diimplementasikan dibandingkan LRU, tetapi kurang akurat. Soal terakhir yaitu jelaskan salah satu memori yang saat ini Anda gunakan. Memori yang saat ini saya gunakan yaitu SSD NVMe Gen 4. SSD ini adalah jenis Solid State Drive atau SSD yang menggunakan antarmuka NVMe untuk mengoptimalkan kecepatan dan kinerja dalam komunikasi dengan sistem komputer. Memanfaatkan koneksi PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express. SSD NVMe Gen 4 ini menawarkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dengan bandwidth maksimum mencapai sekitar 64 Gbps atau GB per second atau sekitar 7000 MB per second. Untuk operasi baca dan tulis sangat sequential. Peningkatan ini menjadikan SSD NVMe Gen 4 jauh lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya dan antarmuka tradisional seperti SATA. Selain itu, NVMe juga memberikan latensi yang lebih rendah, meningkatkan responsivitas sistem dan efisiensi dalam menjalankan aplikasi berat, termasuk gaming, pengeditan video, dan aplikasi yang memerlukan akses dan data cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.